Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan UAS Matematika 1 kali ini, kita akan membahas soal UAS tahun lalu, yaitu tahun 2019, tahun 2020. Berikut soalnya. Soal ini saya dapatkan dari kumpulan soal IPTEK ya. Mungkin agak berbeda dari soal yang kalian dapat kemarin. Soal yang pertama yaitu carilah diferensial dari persamaan berikut. Diferensial dari Y sama dengan 2x pangkat 2 plus 4x plus 5 pangkat 6. Kita lihat di sini. Sini ada fungsi ini. Dan di sini juga ada fungsi pangkat 6. Ada dua fungsi, yaitu fungsi 2x kuadrat plus 4x plus y, dan dimana jika ini dimisalkan U, jadi ada fungsi lagi U pangkat 6. Jadi di sini diferensial fungsi dari fungsi. Sehingga kita menggunakan penyelesaian diferensial fungsi dari fungsi. Dimana kita misalkan U sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 5, sehingga Y sama dengan U pangkat 6. Dan di sini yang ini kita turunkan, di mana du dx sama dengan 2 dikali 2, 4. 4x 2 dikurangi 1 jadi x pangkat 1 jadi 4x, plus di sini 4 dan pangkat 1. 1 kurangi 1, 0. X pangkat 0 sama dengan 1, jadi 4x plus 4. Kemudian yang y kita turunkan jadi dy per du. 6 dikali U, 6 kurangi 1 yaitu 5, jadi U pangkat 5. Kemudian kita kalikan dy per dx sama dengan di sini du dikali dx, kemudian dy dikali du, di mana du di sini bisa kita coret, jadi tinggal dy per dx, di mana du itu 4x plus 4 dan dy per du-nya itu 6 U 6 2x kuadrat plus 4x plus 5 pangkat 5. Di sini kita punya 4 kita keluarkan. Kemudian di sini ada 6, di sini ada 4. Ini bisa kita kali jadi 24. Kemudian ada x plus 1, 2x kuadrat plus 4x plus 5. Selanjutnya soal yang B, yaitu Y sama dengan eksponensial 6x dikali x kuadrat plus 5x. Kita definisikan, kita analisis. Di sini ada dua fungsi, di mana ada fungsi eksponensial 6x dan fungsi x kuadrat plus 5x. Nah, karena di sini ada dua fungsi dan bentuknya perkalian, jadi bentuk penyelesaian diferensialnya menggunakan diferensial perkalian dua fungsi. Di mana rumusnya ini U dv dx plus V du dx. Misalkan U itu eksponensial 6x, turunannya yaitu 6 eksponensial 6x. Misalkan V sama dengan x kuadrat plus 5, di mana 2 dikali, di sini 2 diturunkan, kemudian x 2 kurangi 1, 2 kurangi 1 yaitu tinggal 1, jadi ini pangkat 1. Kemudian ini dikali 1, 5 kali 1 tetap 5, terus 1 dikurangi 1 sama dengan 0. X pangkat berapapun yang pangkatnya 0 pasti 1. Jadi tinggal tidak usah ditulis karena 1. Kemudian kita masukkan ke rumus. Di sini U-nya itu E6 eksponensial 6x, kemudian dv per dx-nya itu 2x plus 5. Kemudian V-nya x kuadrat plus 5. Kemudian kita masukkan du per dx-nya itu 6 eksponensial 6x. Nah, di sini kita punya eksponensial 6x. Di sini juga punya eksponensial 6x.
di sini kita mempunyai bentuk perkalian, di sini bentuk perkalian, dan di sini perkalian. Di mana dalam perkalian ini kita tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita pisahkan seperti ini. Tidak bisa ya. Karena di sini bentuknya perkalian. Perkalian tidak bisa dipisahkan seperti itu. Yang bisa kita sederhanakan dengan cara mengeluarkan. Ini kan sama, eksponensial 6x. Di sini juga sama, eksponensial 6x. Bisa kita keluarkan di luar, jadi eksponensial 6x 2x plus 5 ditambah 6. Di sini punya x, di sini juga punya x. Jadi x-nya kita keluarkan lagi, jadi 6x dikurung x. Kenapa tinggal x? Karena x-nya ini sudah kita keluarkan ya. Tinggal x ditambah 5. X-nya sudah kita keluarkan. Coba kalau kita balik lagi, kita perkalikan lagi. Apakah sama bentuknya seperti ini? Ini perkaliannya seperti ini ya. Eksponensial dikali 2x plus 5, jadikan eksponensial 6x dikali 2x plus 5 dikali ini. Batasnya itu penjumlahan ya. Batasnya itu yang penjumlahan ini. Jadi ditambah eksponensial 6x dikali 6x plus 5. Samakan bentuknya dengan yang ini. Eksponensial 6x 2x plus 5 ditambah eksponensial 6x dikali 6. Ini juga kalau dikali jadi, kalau dimasukin ke sini jadi x kuadrat, ini dimasukin ke sini, x-nya masukin ke sini jadi 5x, ini sama. Jadi perkalian tidak bisa kita pisahkan seperti ini ya. Untuk soal selanjutnya yaitu y sama dengan 6x per eksponensial 3x. Kita analisis terlebih dahulu. Di sini bentuknya adalah peran, yaitu berarti bentuknya pembagian, di mana kita selesaikan dengan diferensial pembagian dua fungsi. Di mana y sama dengan u per v. Penyelesaiannya seperti ini, yaitu v dikali turunan u min u dikali turunan v per v kuadrat. U sama dengan x turunan dari ln x, yaitu 1/x. Kemudian V sama dengan eksponensial 3x turunan dari eksponensial 3x, yaitu 3 eksponensial 3x. Selanjutnya tinggal kita masukkan V-nya, yaitu eksponensial 3x turunan U itu 1/x. Kemudian U-nya itu ln x dikali turunan V-nya itu 3 eksponensial 3x. Kemudian V-nya kita kuadratkan. Nah, di sini kita punya eksponensial 3x, di sini juga ada eksponensial 3x. Ini bisa kita keluarkan jadi di luar. Kemudian yang sisanya kita masukkan ke dalam kurung ini 1/x dikurangi 3 ln x. Ini bisa kita balik ya, ln x 3 atau 3 ln x. Di sini bisa kita balik, soalnya ini bentuknya kayak perkalian, di mana ln x dikali 3 atau 3 dikali ln x. Beda lagi ceritanya kalau misalkan ln 3x. Nah, kalau seperti ini bentuknya tidak bisa dibalik ya. Soalnya 3x ini seperti satu kesatuan. Udah, kemudian yang atas sudah selesai, kemudian yang eksponensial 3x dipangkatkan 2, jadi 3 kali 2 itu kan 6, jadi eksponensial 6x. Nah, lanjutnya ini kan kita punya eksponensial 3x kuadrat, kemudian eksponensial 6x kuadrat. Eksponensial 6x. Ini bisa kita sederhanakan. Eksponensial 3x ini bisa kita turunkan. Jadi ini tinggal 1/x min 3 ln x.
Kita turunkan pangkatnya jadi negatif, min 3x dikali eksponensial 6x. Nah, yang ini, kan ini sama-sama eksponensial. Berarti bisa kita selesaikan seperti ini, eksponensial min 3x ditambah 6x min 3 ditambah 6 sama dengan eksponensial 3x. Baru ke sini. Jadi hasil akhirnya yaitu 1/x min 3x dikali ln x per eksponensial 3x. Untuk soal yang selanjutnya, yang D, kita analisis lagi. Di sini ada x pangkat 3 dikali sin x per cos 2x. Di sini ada berapa fungsi? Ada x pangkat 3, 1, sin x 1, cos 2x 1. Jadi ada berapa fungsi di sini? Ada 3 fungsi di sini. Karena ada 3 fungsi, biasanya kalau lebih dari 2 fungsi, kita menggunakan diferensial logaritmik. Kita misalkan di sini Y sama dengan U kali W per V. Kita logaritmakan jadi ln Y sama dengan ln U, karena di sini perkalian, karena perkalian log. Kalau log dikalikan itu menjadi positif. Kan ini U sama W perkalian, jadi positif. Dan di sini per V. Per V-nya ini pembagian. Kalau pembagian log itu menjadi negatif. Kemudian kita turunkan ln Y, kita turunkan menjadi 1/Y terhadap dy per dx. Kemudian ln U kita turunkan menjadi 1/U dikali du per dx. Kemudian ln W kita turunkan menjadi 1/W terhadap dw per dx. Ln V kita turunkan menjadi 1/V dikali dv per dx. Karena yang kita cari itu diferensial dy per dx, maka ini bisa kita kurung, dan y-nya ini bisa kita pindah ruaskan jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan di mana y-nya itu ini kan y sama dengan x pangkat 3 dikali sin x dikali cos 2x. Kemudian kita selesaikan dengan ini. U-nya itu kan x pangkat 3, berarti 1/U. 1/U berarti 1 per x pangkat 3 dikali turunan U. U-nya kan x pangkat 3, berarti turunannya itu kan 3 x pangkat 2. Kemudian ditambah 1/W. W-nya itu kan sin x. Sin x kita turunkan menjadi cos x. Ini 1 sin x dikali cos x dikurangi V-nya itu cos 2x. Ingat di sini ada fungsi dari fungsi. Di sini ada fungsi lagi 2x. 2 kita turunkan jadi 2, kemudian cos kita turunkan menjadi min sin 2x. Jadi 1/V 1 cos 2x dikurangi dikali min 2 sin 2x. Kemudian kita sederhanakan. Di sini ada x pangkat 3 dan x pangkat 2 tinggal x, jadi tinggal 3 per x. Di sini ada cos x, sin x. Di sini ini negatif, di sini negatif, jadi positif. Dan tinggal 2 sin 2x cos 2x. Nah, ini masih sama, ini masih sama. Nah, di sini ada cos x per sin x, di mana cos x per sin x sama dengan cot tangen x,
2 dikali sin 2x per cos 2x sama dengan sin per cos sama dengan tan 2x. Beda lagi kasusnya kalau misal ada seperti ini, sin 2x dan cos x. Kalau seperti ini nggak bisa kita jadikan tan. Kenapa? Karena di sini ini 2x dan yang di sini x. Jadi beda koefisiennya. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Soal selanjutnya masih sama ya, mencari dy per dx. Kita analisis dulu. Dimana di sini ada xy pangkat 3 yang nggak bisa dipisahkan, jadi di sini merupakan fungsi implisit. Kita turunkan masing-masing fungsi terhadap x. Kita turunkan x pangkat 3 jadi 3 x kuadrat dx per dx. Karena ini dx per dx, jadi kita dx per dx kan sama dengan 1, jadi tidak usah kita tuliskan di sini. Kemudian y pangkat 3 kita turunkan jadi 3y kuadrat dy per dx. Kemudian 4x y pangkat 3. Di sini kita lihat ada dua fungsi, ada fungsi 4x dan fungsi y pangkat 3. Kita misalkan ini u, jadi turunan u yaitu 4. Dimisalkan ini v, turunan v yaitu 3 y kuadrat dy per dx. Dimana di sini kan bentuknya diferensial perkalian dua fungsi ya, fungsi 1, fungsi 2. Jadi kita menggunakan penyelesaian diferensial dua fungsi, dimana rumusnya yaitu yang u dikali v aksen ditambah v dikali u aksen, dimana u-nya itu 4x dan v aksennya itu 3y kuadrat dy per dx, dan v-nya itu y pangkat 3 dan turunan u-nya itu 4. Kemudian turunan dari y itu dy per dx. Bisa kita lihat di sini, bagian ini turunan dari yang ini, bagian ini turunan dari yang ini, bagian yang ini turunan dari yang ini, dan bagian yang ini turunan dari yang ini. Nah, selanjutnya kita kumpulkan dy per dx-nya, karena kita ingin mencari nilai dy per dx kan. Jadi kita kumpulkan dy per dx-nya menjadi 1. Di sini ada dy per dx, di sini ada dy per dx, di sini ada dy per dx. 3y kuadrat per dx kita taruh di sini, kemudian di sini ada 4 dan di sini ada 3, bisa kita kalikan 4 kali 3 sama dengan 12 xy kuadrat dy per dx. Di sini ada dy per dx positif, kita pindah ruaskan jadi negatif dy per dx. Kemudian di sini yang 3x kuadrat kita pindah ruaskan menjadi negatif 3x kuadrat. 4y pangkat 3 di sini kita pindah ruaskan menjadi negatif 4y pangkat 3. Di sini ada dy per dx, dy per dx, dy per dx kita keluarkan jadi sini tinggal 3y plus 12xy min karena di sini cuma ada dy per dx kan, jadi di sini ada 1 dikali dy per dx tetap dy per dx kan, jadi tetap di sini ada negatif 1 dikurangi ini negatifnya bisa kita keluarkan, negatif karena negatif kita keluarkan, di sini jadi 3x kuadrat ditambah 4y pangkat 3. Kemudian 3y kuadrat plus 12xy kuadrat min 1 kita pindah ruaskan ke kanan, karena ini bentuknya dy per dx sama yang ini bentuknya perkalian kan, sama dengan dy per dx dikali
yang ini kan. Jadi perkalian ini ketika kita pindah ruaskan jadi pembagian. Jadi hasilnya negatif 3x kuadrat plus 4y pangkat 3 per 3y kuadrat plus 2xy min 1. Untuk soal yang ketiga, carilah turunan kedua, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat dari xy min x kuadrat sama dengan 2 min y. Kita cari turunan pertamanya dulu. Kita lihat di sini menggunakan penyelesaian diferensial implisit ya. Karena kan yang isi di sini nggak bisa dipisahkan. Kita turunkan semuanya terhadap x. Kita turunkan xy sama seperti cara sebelumnya. Ada dua fungsi kan, fungsi x dan fungsi y, di mana turunan x itu 1, turunan y itu nanti jadi dy per dx. U-nya di sini x dikali turunan v-nya itu kan y, ini u, ini v. U-nya x, turunan v-nya dy per dx, ditambah v-nya itu y, dikali turunan x itu 1. Dikurangi turunan dari x kuadrat. Turunan dari x kuadrat yaitu 2x, kemudian turunan dari 2 itu 0, turunan dari y itu dy per dx. Kita kumpulkan, lagi-lagi kita kumpulkan dy per dx. Per dx-nya di sini ada dy, di sini ada dy per dx. Ini tetap dy per dx, kemudian yang bagian kanan ini kita pindah ruas ke kiri, di sini negatif, di sini jadi positif. Kemudian 2x kita pindah ruas ke kanan jadi positif 2x. Di sini plus y dipindah ruaskan jadi negatif y. Di sini ada dy, di sini juga ada dy per dx. Ada dy per dx, ada dy per dx. Bisa kita keluarkan dy per dx-nya. Jadi tinggal x plus 1. Tinggal x plus 1. X plus 1 kita pindah ruaskan ke kanan karena kita cuma mau mencari dy per dx, kita pindah ruaskan ke kanan jadi per x plus 1. Jadi turunan pertamanya yaitu 2x min y per x plus 1. Kemudian kita cari turunan keduanya. Karena kita mencari turunan kedua, berarti kita melakukan 2 kali penurunan. Kita identifikasi lagi, kita analisis lagi sebelum menurunkan, kita analisis bentuknya seperti apa. Ini bentuknya diferensial pembagian 2 fungsi ya. Jadi kita menggunakan penyelesaian diferensial pembagian 2 fungsi. Di mana U-nya itu sama dengan 2x min y, V-nya sama dengan x plus 1. Turunan dari U yaitu turunan 2 itu, turunan 2x itu 2, turunan dari min y itu min dy per dx. Turunan dari V-nya itu x plus 1, turunan dari x itu 1, turunan dari 1 itu 0. Kemudian kita masukkan ke rumus, V-nya itu x plus 1, kemudian turunan U-nya itu 2 min dy per dx, dikurangi U-nya itu 2x min y, dikali turunan V-nya itu 1, dikali V kuadrat V. V-nya itu kan ini ya, x plus 1, jadi x plus 1 dikuadratkan. Kemudian kita sederhanakan. Di sini, karena di sini ada pemisahannya, ini pengurang, kita pisahkan jadi 2 min y, 2 min 2x min y per x plus 1 dikurungkan. Nah, di sini kan sama aja kayak ini. X plus 1, 2 min
2x min y per x plus 1 per x plus 1 kuadrat dikurangi 2x min y per x plus 1 kuadrat. Jadi dipisah. Tuh. Di sini ada x plus 1, di sini juga ada x plus 1, ini bisa kita coret. Kita coret, ini tinggal 1. Jadi di sini tinggal 1 dan di sini tetap. Kemudian ini ada 2x min y per x plus 1. Ini bisa kita pisahkan lagi. Jadi 2 per x plus 1 dikurangi 2x min y per x plus 1 dikali 1 per x plus 1. Kan ini x plus 1, ini sama-sama x plus 1. Bisa kita tulis menjadi x plus 1 kuadrat. Jadi kita tulis ulang seperti ini, jadi 2 per x plus 1 dikurangi 2 min y per x plus 1 kuadrat dikurangi 2 x min y per x plus 1 kuadrat. Karena di sini sama, jadi yang atas ini bisa kita jumlahkan. Kan di sini ada 2x min y, di sini juga ada 2x min y. Jadi kita bisa kita tulis jadi 2 kali dari 2x min y. Hasil akhirnya jadi 2 per x plus 1 dikurangi 2 kali 2x min y dikurangi x plus 1 kuadrat. Untuk soal nomor 4, carilah dy per dx dan d kuadrat y per dx kuadrat dari y sama dengan cos 2t dan x sama dengan sin t. Nah, kita cari dulu turunan dari y. Turunan dari y yaitu cos 2t sama dengan, ingat jadi ada fungsi dalam fungsi. Turunan dari 2t itu 2, turunan dari cos itu min sin, jadi min sin 2t. Nah, kita tahu sin 2x sama dengan 2 sin x dikali cos x. Kalian bisa lihat rumus ini di slide terakhir materi diferensial. Ini ada rumus ini. Kemudian, karena sin 2t-nya ini kita ganti jadi 2 sin t kali cos t. Sini bisa kita kali 2 kali 2 sama dengan negatif 4 sin t cos t. Kan kita mau mencari dy per dx ya. Nah, yang x ini kita turunkan terlebih dahulu. Turunan dari sin t sama dengan cos t. Di sini turunannya kan ini dx per dt. Kenapa dt? Karena di sini t. Jadi turunannya per dt. Yang di sini juga dt, ini juga t. Kita kali dy per dt dikali dt per dx agar kita memperoleh dy per dx. Jadi dt-nya ini bisa kita coret. Dy per dt-nya itu min 4 sin t cos t, dt per dx-nya ini kan dari ini dibalik. Ini dibalik jadi dt per dx sama dengan 1 per cos t dikali 1 per cos t. Ini bisa kita coret, cos t dengan cos t jadi tinggal min 4 sin t. Nah, nilai dy per dx-nya sudah diketahui, min 4 sin t. Kemudian kan ini d kuadrat y sama dx kuadrat itu kan berarti 2 kali turunan ya. Jadi bagian ini kita turunkan lagi. Tapi di sini kita turunkan dy per dx ini kita turunkan terhadap
dt. Kenapa? Karena di sini t. Jadi kita turunkan terhadap dt. Kita turunkan terhadap dt, itu nilainya min 4 sin t, nilainya jadi min 4 cos t. Nah, gimana caranya dt-nya ini biar hilang? Biar hilang kita kalikan dengan dt per dx. Jadi, nanti ini bisa kita coret seperti ini. Ini jadi d kuadrat y per dx kuadrat. Turunan ini min 4 cos t dikali dt per dx-nya min 1 cos t. Cos t dengan cos t bisa kita coret, sehingga diperoleh nilai d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min 4. Soal yang nomor 5, carilah integral. Soal kali ini kita mencari integral yang nomor A, yaitu integral dari eksponensial 5x dikali sin 3x. Kita lihat ini bentuknya ada eksponensial, ini bentuknya integral parsial ya. Di mana integral parsial? Jika ada bentuknya ln x atau eksponensial x, dimana kalau kan bentuknya seperti ini, penyelesaiannya itu integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v kali du. Nah, urutan menjadi u-nya jika kalau ada ln x, berarti yang kita utamakan menjadi u itu ln x. Kalau misalnya ada x, kita utamakan yang x. Kalau misalnya yang terakhir ini ada eksponensial x, berarti kita utamakan yang eksponensial 3x. Eksponensial x. Jadi ini urutan untuk menentukan u-nya. Nah, di sini ada eksponensial 5x, berarti di sini u-nya, dan ini sin x 3x dx ini adalah dv-nya ya. Langsung kita tulis di sini u-nya eksponensial 5x, kita turunkan turunan dari eksponensial 5x yaitu 5 eksponensial 5x, kemudian dx-nya kita pindah ruaskan ke kanan jadi du tinggal 5 eksponensial 5x dx. Kemudian dv-nya kan sin x dx. Kita cari v, itu kita integralkan. Integral dari sin 3x yaitu sepertiga min cos 3x. Kemudian kita masukkan ke rumus, udah kita dapatkan, kita masukkan ke rumus. Di sini u-nya itu eksponensial 5x, v-nya min cos 3x per 3 dikurangi integral v-nya itu min cos 3x per 3 dikali du-nya ini ya 5 eksponensial 5x dx. Karena koefisiennya ini tidak berpengaruh terhadap integral, jadi kita keluarkan. Hasilnya jadi tinggal integral cos 3x eksponensial 5x. Nah, kan kita mau menyelesaikan integral, tapi di dalam sini masih ada integral. Jadi gimana? Jadi kita selesaikan lagi dalam integral yang dalam ini. Kita selesaikan, kita definisikan lagi mana u-nya dan mana v-nya. Di sini ada eksponensial 5x dan cos 3x. Tentu saja kita utamakan eksponensi ini yang menjadi u-nya. Kita tulis lagi u-nya eksponensial 5x, turunannya jadi 5 eksponensial 5x dx, kemudian dv-nya itu cos 3x dx, kita integralkan menjadi sin 3x per 3. Kita masukkan lagi ke rumus yang ini, u-nya eksponensial 5x dikali v-nya itu sin 3x per 3 dikurangi integral v-nya sin 3x per 3 dikali du-nya itu ini ya, 5 eksponensial 5x dx.
Kemudian kita keluarkan lagi 5 sama 3-nya ini kita keluarkan lagi. Jadi tinggal eksponensial 5x sin 3x per 3 dikurangi 5 per 3 integral sin 3x eksponensial 5x dx. Nah, kita lihat di sini lagi-lagi masih ada bentuk eksponensialnya. Terus kita lihat lagi bentuknya sin 3x eksponensial 5x. Bentuk ini kan sama seperti bentuk soal. Eksponensial 5x, eksponensial 5x dikali sin 3x kali sin 3x dx. Bentuknya sama. Nah, gimana terusan ini? Kan ini kalau kita selesaikan lagi, pasti nanti ujung-ujungnya ketemunya sama kayak ini kan? Sama kayak gini lagi bentuknya nanti. Jadi nggak selesai-selesai kalau kita selesaikan. Nah, karena ini nanti jadinya panjang, jadi yang integral sin 3x eksponensial 5x dx ini kita misalkan menjadi i. Jadi penyelesaian integral cos 3x eksponensial 5x dx menjadi eksponensial 5x dikali sin 3x per 3 dikurangi 5 per 3 ini dikali i. Kita kembali lagi ke yang ini. Kita kembali lagi ke penyelesaian yang ini. Kita masukkan eksponensial 5x cos 3x per 3 ditambah 5 per 3. Penyelesaiannya yang ini kita masukkan ke sini. Eksponensial 5x sin 3x per 3 dikurangi 5 per 3 i. Karena yang sin 3x eksponensial 5x dx itu sama dengan i, berarti ini kita misalkan juga i, sama, kan sama bentuknya. Kemudian kita sederhanakan, kita kalikan 5, ini kita kalikan 5, jadi ini kita kalikan 5, 5 eksponensial 5x sin 3x, 5 kali 5 ini 25, 3 kali 3, 9, 3 kali 3, 9. Kemudian kita kumpulkan i dengan i. I ini kita pindah ruaskan ke kanan, jadi i plus 25 per 9i. Kemudian kita sederhanakan yang ini. Ini kan ada eksponensial 5x. Di sini juga ada eksponensial 5x. Di sini ada 3. Di sini ada 9. 9 kan sama saja dengan 3 kali 3. Jadi ini ada 3 juga. Jadi eksponensial 5x sama 3 kita keluarkan. Kita keluarkan jadi eksponensial 5x per 3 dalam kurung min cos 3x plus 5 sin 3x per 3. Kan ini 3-nya tinggal 1 ya kan? 3 kali 3, 9. Kemudian yang ruas kiri kita jumlahkan 1 ditambah 25 per 9 sama dengan 34 per 9i. Di sini ada 3, di sini ada 9. 3 bagi 9 sama dengan 9 bagi 3 sama dengan 3 kan. Kemudian 3 ini kita pindah ruas ke kanan karena ini di bawah, jadi kalau kita pindah ruas ke kanan jadi di atas. Jadi hasil akhirnya i sama dengan 3 eksponensial 5x per 34 min cos 3x plus 5 sin 3x per 3. Untuk yang soal yang B yaitu integral x kuadrat per x min 2 dikali x kuadrat plus 1 dx. Kita analisis dulu. Kita mau menyelesaikan dengan yang mana? Kan ini ada x kuadrat, ada x min 2, ada x kuadrat plus 1.
Nah, di sini ada di sini pangkat X di pembilang lebih kecil dari pangkat X yang di penyebut. Kemudian bentuknya ini faktor-faktor. Jadi kita menggunakan penyelesaian integral parsial fraksi. Dimana yang X-2 ini kan sama aja bentuknya kayak yang AX plus B. Jadi kita pakai penyelesaian yang A per AX plus B. Nah, sedangkan untuk kasus yang X kuadrat plus 1 ini, khusus kasus ini, kita menggunakan penyelesaian AX plus B sama dengan X kuadrat plus 1. Khusus kasus ini ya. Beda lagi kalau misalnya ada kasus X kuadrat min 1 seperti ini. Ini kan masih bisa dipecah menjadi X min 1 dikali X plus 1. Coba ya kita kali X, X kuadrat X plus X, ini kali ini jadi min X min 1. Jadi X kuadrat min 1. Nah, jadi ini masih ada faktornya lagi. Sedangkan kalau yang ini kan sudah bisa difaktorkan. Nah, khusus X kuadrat plus 1, penyelesaiannya pakai yang AX plus B. Nah, di sini untuk menyelesaikan yang bagian ini, penyelesaiannya yang ini. Dan yang X kuadrat plus 1 yang ini. Karena di sini udah ada A, maka huruf selanjutnya kita misalkan B dan C. Kemudian seluruh ruas kita kalikan dengan penyebutnya X min 2 dikali X kuadrat plus 1. Tinggal yang sebelah kiri tinggal X kuadrat, sebelah kanan tinggal A kali X kuadrat plus 1, sebelah yang ini tinggal X min 2 kali BX plus C. Kan ini sama aja seperti ini ya. BX plus C jadi 1 kan, dikali X min 2 X kuadrat plus 1. Nah, ini kita coret X kuadrat plus 1 dikali X kuadrat plus 1 jadi tinggal X min 2 sama BX plus C. Tinggal ini. Kemudian kita kalikan BX dengan X min 2, C dengan X min 2. Jadi X-nya ini, yang X yang ini kita masukkan ke dalam sini jadi X kuadrat min 2 jadi min 2X. Nah, sudah, terus kemudian tinggal kita selesaikan. Karena di sini pangkat tertinggi dari X itu 2, ingat kalau biasanya kalau pangkatnya 2 atau lebih itu diselesaikan terhadap masing-masing X pangkatnya. Yang pertama kita selesaikan terhadap X pangkat 2. Di sebelah ruas kiri, pangkat X kuadratnya ada 1, koefisien 1. Jadi kita di sini 1. Yang di sebelah kanan ada X kuadrat, pangkatnya 1. Jadi kita ditulis di sini yang A saja. Nah, bagian B, ini koefisien X kuadrat ada 1. Kan karena 1 jadi tidak ditulis. Jadi kita tulis di sini B saja. Kemudian yang di ruas C kan nggak ada X kuadratnya. Jadi kita tulis 0. Kemudian yang terhadap X yang di seruas kiri itu tidak ada X kan. Jadi kita tulis di sini 0. Yang di bagian A tidak ada X pangkat 1, kita tulis 0. Yang di bagian B ada nih min 2X. Jadi kita tulis koefisiennya bersama B. Jadi min 2B yang di bagian C ada X-nya, X pangkat 1 ada. Jadi kita, tapi koefisiennya 1, jadi kita tulis C. Kemudian
kita selesaikan terhadap koefisiennya. Terhadap koefisiennya yang sebelah kiri nggak ada nih, cuman koefisien aja. Jadi kita tulis di sini 0. Dan sebelah kanan ada terhadap koefisien saja, ada 1. Kita tulis di sini 1 kali A jadi sama dengan A. Kemudian yang di sini tidak ada bagian yang hanya koefisien saja, kita tulis 0. Yang di bagian C itu ada min 2, jadi kita tulis min 2C. Min 2 ini kita pindah ruaskan ke kiri, jadi 2C sama dengan A. Ingat ini tandanya, jangan lupa negatif kalau dipindah ruas jadi positif. Sebaliknya, kalau positif dipindah ruas jadi negatif. Kemudian tinggal C, 2C sama dengan A. Kemudian 2-nya ini kita pindah ruas, jadi A sama dengan C sama dengan A per 2. Kita udah punya ini. 1 sama dengan A plus B. Di mana B sama dengan C per 2. B ini kita ganti dengan C per 2, jadi seperti ini. Selanjutnya, C itu sama dengan A per 2. Setengahnya ini kita keluarkan dulu, setengah dikali C. Nah, C ini kita ganti dengan A per 2. Jadi setengah dikali C, C-nya A per 2. Setengah dikali setengah, seperempat A. 1 ditambah seperempat sama dengan 1/5A. Kita balikkan sama aja seperti ini. A sama dengan 5/4 sama dengan 1. Kita pindah ruas. Jadi A sama dengan 4/5. Sudah ketemu A-nya, tinggal kita cari yang lain. Yang ada A-nya di sini C. C sama dengan A per 2. 4/5 kali setengah. Sama dengan 4/10 atau 2/5. Atau seperti ini, bisa juga dicoret. Jadi 2/5. Kemudian yang B, karena yang C sudah diketahui, kita bisa selesaikan yang B. Yang B sama dengan C per 2. C dikali setengah. C-nya 2/5 dikali setengah. Sama dengan 1/5. Sudah ditemukan A, B, dan C-nya sudah ditemukan. Tinggal kita masukkan ke yang ini tadi, persamaan ini. Kita integralkan. Integral 4/5 per X min 2 dx. Integral B-nya tadi 1/5X plus C-nya 1/5 per X kuadrat plus 1. Kemudian kita turunkan 5-nya ini. 5 ini kita turunkan, kan ini sama-sama 5 ya. Kan ini bisa kita keluarkan. Oh, maaf ya, ini yang C ini 2 ya. 1/5X plus 2/5. Kan ini sama-sama punya 5. Nah, 5-nya ini bisa kita keluarkan, jadi nanti 1/5 dikali X plus 2. Nah, 5 ini kita turunkan ke bawah. Ke sini, kita turunkan, jadi nanti tinggal X plus 2 per 5 dikali X kuadrat plus 1. Kemudian masing-masing dari X dan 2 kita bagi dengan 5X kuadrat plus 1. Jadi di sini ada integral 4/5 X min 2 ditambah pemisahannya yang ini ya, X per 5 X kuadrat plus 1 ditambah integral 2/5 X kuadrat plus 1 dx. Udah, kemudian kita selesaikan masing-masing integral ini. Integral yang pertama yaitu integral 4/5X min 2. Koefisien 4/5 ini kita keluarkan. Tinggal integral 1 per X min 2 dx sama dengan 4/5 ln X min 2. Kemudian yang
integral 2 yang x per 5 x kuadrat per 1. Ini sama saja dengan integral pembagian dua fungsi. Nah, di sini kan bisa diturunkan ya x kuadrat per 1 jadi 2x saja kan. Sedangkan yang di atas ini ada x. Jadi gimana caranya kita mendapatkan 2x tapi tidak mengubah nilai x-nya ini? Kita kalikan setengah. Jadi nanti setengah, karena kita ingat lagi integral pembagian dua fungsi itu yang atas turunan dari yang bawah itu sama dengan ln fx dikali ln x plus 1. 5 kali 2 sama dengan 1/10 ln x kuadrat plus 1. Nah, kenapa yang ini pakai integral pembagian dua fungsi, sedangkan yang ini pakai integral parsial fraksi? Karena bentuk yang di sini tuh kan kayak faktor-faktor. Bentuknya faktor-faktor seperti itu, sedangkan yang di sini bentuknya hanya satu. Jadi yang faktor-faktor ini kita selesaikan dengan integral parsial fraksi itu. Kemudian kita sudah dapat yang integral kedua, kemudian kita cari yang integral ketiga, 2 per 5 x kuadrat 1. 2 per 5-nya ini kita keluarkan, jadi tinggal integral x kuadrat plus 1. Kita lihat lagi, itu ada integral 1 per 1 plus x kuadrat dx. Di catatan kalian ada ya ini, sama dengan tan min 1x plus c. Nah, ini tan min 1 x-nya di atas ya. Benar di sini. Tan min 1 x. Sudah kita dapatkan masing-masing integral, tinggal kita jadikan satu. I1-nya itu 4 per 5 ln x min 2, I2-nya itu 1/10 ln x kuadrat per 1, I3-nya itu 2 per 5 tan pangkat min 1x. Di sini bisa kita sederhanakan lagi. Di sini ada 5, di sini ada 10, di sini ada 5. Di mana 10 itu sama dengan 2 dikali 5. Di sini ada 5, 5, 5. 5-nya bisa kita keluarkan jadi 1/5 kali 4 ln x min 2 ditambah ln x kuadrat plus 1 dibagi 2 ditambah 2 tan pangkat min 1 x plus c. Soal yang c yaitu integral eksponensial 2 plus 3x dx. Kita lihat di sini bentuknya, ini ada fungsi dan ini ada eksponensial. Misalkan ini U, jadi ini juga ada fungsi. Jadi ini integral fungsi dari fungsi. Misalkan 2 plus 5x ini kita misalkan U, jadi turunan dari U yaitu turunan 2 itu kan 0, turunan 5x itu kan 5, tinggal 5 dx. Kemudian kita balik, kita cari dx-nya jadi 1/5 du. Kan karena ini 2 plus 5x-nya kita misalkan U, jadi tinggal integral eksponensial U dikali dx-nya ini. Dx-nya ini kita kali dengan 1/5 du. Jadi du per 5. Kemudian kita selesaikan. Integral eksponensial U itu kan sama dengan eksponensial U itu sendiri. Karena
5 ini tidak berpengaruh, jadi ini bisa kita keluarkan jadi 1/5. Dan penyelesaian integral eksponensial U itu kan eksponensial U. U-nya itu apa? U-nya itu 2 plus 5x. Jangan lupa nih ditambah plus C. Jadi hasil akhirnya 1/5 eksponensial 2 plus 5x plus C. Kemudian untuk yang nomor 4, integral sin 3x dx. Nah, di sini merupakan integral trigonometri ya. Kita bisa tulis ulang menjadi integral sin kuadrat x dikali sin x dx. Di mana cos 2x plus sin 2x itu kan sama dengan 1. Jadi sin kuadrat x itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat x. Terus sin kuadrat x-nya ini kita ganti menjadi sin 1 min cos kuadrat x dikali sin x dx. Terus kita misalkan U itu sama dengan cos x. Jadi turunan dari cos x itu kan min sin x dx. Terus kita cari dx-nya. Dx sama dengan du per min sin x. Kita ganti dx ini dengan du min sin x. Di sini bisa kita lihat kan jadi integral 1 min u kuadrat kan cos kuadrat x itu sama dengan seperti ini ya, cos x kuadrat seperti ini. Jadi ini 1 min u kuadrat dikali sin x, karena ini dx-nya diganti menjadi du min sin x. Ini bisa kita coret antara sin x dengan sin x, sin x, sin x, tinggal negatifnya, negatif integral 1 min u kuadrat du. Nah, di sini udah sama ya, di sini u, di sini juga u. Kita integralkan, integral dari 1 itu u, integral dari u kuadrat itu kan sama dengan u 2 tambah 1 per 2 tambah 1, jadi u pangkat 3 per 3 plus c. Kita kembalikan ke awal, di mana itu u-nya itu kan cos x, jadi negatif cos x. Di sini positif. Kenapa positif? Karena ini kan negatif sama negatif jadi positif. Positif cos 3x per 3, di mana di sini bisa juga ditulis jadi cos x pangkat 3, sama aja ya dengan cos 3x. Tapi bukan cos 3x seperti ini. Ini bukan ya. Jadi ini tetap pangkatnya ke atas, penulisannya seperti ini. Plus C. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Untuk soal terakhir yaitu integral dari batas 0 sampai tak hingga x pangkat 6 eksponensial min 2x dx. Kita ingat-ingat lagi kan kalau ada batas 0 sampai tak hingga itu bisa kemungkinan fungsi gamma ataupun fungsi beta. Di sini karena ada eksponensialnya, jadi merupakan fungsi gamma. Kita lihat lagi persamaan umum dari fungsi gamma, yaitu tau n sama dengan integral dari batas 0 sampai batas tak hingga x n min 1 dikali eksponensial min x eksponensial min x dx. Karena di sini itu mintanya min x, sedangkan di sini ada 2, jadi kita misalkan 2x-nya ini, kita misalkan y sama dengan 2x, sehingga x sama dengan setengah y.
kita balikkan jadi setengah Y. Turunan dari 2X itu 2, jadi kita cari dx-nya sama dengan setengah dy. Batasnya kita samakan, dimana jika batas X sama dengan 0, jadi batasnya juga sama dengan 0, batas X sama dengan tak hingga, batas Y juga sama dengan tak hingga. Sini tinggal kita ganti, dimana di sini X sama dengan setengah, jadi kan di sini X. Kita ganti dengan ini, setengah Y. Jadi setengah Y pangkat 6. Kemudian Y sama dengan 2X. Jadi 2X ini kita ganti jadi Y. Jadi tinggal min Y. Ya, dx ini kita ganti dengan setengah dy. Jadi di sini setengah dy. Nah, di sini ada setengah pangkat 6 dan juga ada setengah. Sini kan sama aja, setengah 6 tambah 1 sama dengan setengah pangkat 7. Kemudian ini tinggal Y pangkat 6 eksponensial min Y dy. Oh ya, ini setengahnya ini kita keluarkan karena koefisien ini tidak berpengaruh terhadap integralnya ini. Kita keluarkan. Nah, di sini kan 6, kita mintanya n-1, jadi sama dengan n-1. Jadi n sama dengan 7. Jadi ini tinggal 7 min 1 min Y dy. Nah, ini kan bentuknya udah sama seperti persamaan umumnya kan. Tinggal kita selesaikan, setengah pangkat 7 dikali dengan tau 7. Dimana tau n itu penyelesaiannya n min 1 faktorial. N-nya itu 7 dikurangi 1 faktorial. 7 dikurangi 1 itu 6 faktorial. 6 faktorial itu kan jadi nanti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 pangkat 7. Hasilnya 45 per 8. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita selesaikan pembahasan UAS tahun lalu. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Jika masih belum paham, silahkan ulang-ulang videonya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.